Selamat siang Ibu-Ibu. Ini sudah gabung nih Bu Jen, kemudian Bu Kartika, Yang Bapak. Bu Ari, Bu Septi, Bu Siti Galuh, Bu Paulin, Bu Sinaria. Ya, silahkan dituliskan namanya di chat untuk rekap kehadiran. Silahkan yang belum menulis namanya. Sudah bergabung, ini ada 6 ya. Bapak Ibu, tunggu sebentar ya, supaya lumayan banyak nih. Ini untuk mengajar hari ini bagaimana targetnya Bapak Ibu? Tercapai tidak mengajar di sekolahnya? Karena pikon kita padat nih hari ini. Ada jadwal ngajar hari ini atau tidak ada? Ada Bapak. Ada ya. Sudah apa namanya? Pikon dengan siswa? Tidak. Oh tidak, pakai tugas saja gitu ya? Tugas saja. Iya. Mudah-mudahan segera gabung nih kawan-kawan yang lainnya. Ya, sambil menunggu rekan-rekan yang lain, barangkali ada yang mau disampaikan. Ibu-ibu, silahkan. Diskusi ringan saja terkait tracker atau terkait pembelajaran yang lainnya juga. Ini ada yang mengajar di kelas 10, ibu-ibu yang sudah gabung di sini. Ada yang ngajar di kelas 10? Kelas 11 ada? Ada. Oh, siapa yang kelas 11? Saya Bapak. Bu Kartika ya. Kelas 10 nggak ngajar ya Bu Kartika? Kelas 10 juga. Kelas 10 juga. Kalau di kelas 11 ada materi gerak tidak Bu? Tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada gerak di kelas 11, nggak ada Pak. Kelas 11 itu apa saja materinya?
benda tegar, Mhm. terus Lidah. lidah, suhu, Fluida, suhu, iya. Suhu elastisitas. elastisitas. Oh iya, tidak ada. Yang ngajar kelas 12 ada? Nah ya Pak, Bu Sineria ngajar kelas 12 ya? Iya. Paling kalau tracker bisa juga dipakai untuk materi atom gas hidrogen. Spektrum atom gas hidrogen. Di kelas 12 pasti ada ya materi itu ya? Yang Deret Balmer, kemudian deret tampak gitu ya, deret apa lagi yang tidak tampaknya kan bracket dua. ya, pasti ada ya itu ya. semester 2 nanti Pak. Nah itu pun bisa dipakai, tracker bisa dipakai untuk menjelaskan spektrum. Nah mungkin secara formal di sini tidak akan saya sampaikan, tapi linknya ya akan saya sampaikan nanti, insya Allah besok. Link untuk tutorial mengenai penggunaan tracker pada materi spektrum atom gas hidrogen. Beda kalibrasinya, tidak lagi menggunakan kalibrasi stick, tapi menggunakan kalibrasi TV, kemudian juga dibuatkan profil garis, nanti dapat grafiknya. Jadi si perpindahan elektron dari lintasan tertentu ke lintasan yang lain itu bisa ditafsirkan dengan menggunakan aplikasi tracker. Jadi yang awalnya hanya teori, itu bisa praktik juga. Apalagi kalau di sekolahnya itu, di lab fisikanya punya lampu hidrogen. Kalau punya lampu hidrogen, tinggal dibiaskan pakai prisma kaca. Nanti dapat spektrum garis pada layar. Nah, di sana nanti divideokan spektrum garisnya, bisa dianalisis pakai tracker. Baik, sudah 12 yang bergabung. Ya, sahabat bergabung. Ibu-ibu, silahkan dituliskan namanya ya di grup chat. Bagi yang belum menuliskan kehadirannya, silahkan tuliskan. Kalau tumbukan atau momentum ada di kelas 10 ya? Kelas 10 sekarang. Kelas 10 ya. Itu pun sebetulnya bisa menggunakan tracker. Cuma saya belum memperdalam, belum mencoba untuk menganalisis peristiwa tumbukan. Nah, kalau tumbukan itu kan sudah ada pengaruh masanya ya, diperhitungkan. Nanti ditimbang, bendanya itu ditimbang dulu. Kemudian dimasukkan ketika new trackingnya itu kan masanya 1 kilo. Nah, itu diketikkan disesuaikan dengan masa sesungguhnya. 0, berapa kilogram. Kemudian di track juga nanti ketemu juga kecepatannya. Nanti dapat dicari momentumnya pada saat tumbukan, pada saat bergerak juga sama. Baik, alhamdulillah ini sudah 14, sudah 15 yang gabung. Kalau begitu kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan tetap semangat ya, tetap sehat ya. Iya Pak. Ya, untuk awal Pikon mohon diaktifkan dulu kameranya semua. Nanti boleh di nonaktifkan kembali. Baik, agenda kita Pikon sesi ketiga ini ya. Ini sesi ketiga hari ini. Sesi Pikon sesi ketiga ini merupakan Pikon pengganti jadwal Pikon hari Sabtu kemarin. Hari Sabtu tanggal berapa? Hari Sabtu tanggal 17 ya. Ini merupakan pengganti Pikon hari Sabtu tanggal 17 sesi pagi gitu ya. Nah, dialihkan ke jadwal sekarang Pikonnya. Besok pun sama 3 kali Pikonnya. Ya, sesi 3 besok itu pengganti jadwal Pikon hari Sabtu untuk sesi siangnya gitu ya. Jadi Pikonnya lengkap, tidak ada yang ditinggalkan kewajiban Pikonnya, cuman dialihkan jadwalnya saja. Baik, sesuai agenda kita melanjutkan presentasi ya. Ini baru 1 putaran presentasinya. Bapak Ibu yang belum berkesempatan presentasi, ini ada kesempatan untuk presentasi
melaporkan hasil rekaman video dan mendemokan bagaimana proses melakukan analisisnya. Kalau putaran berikutnya kan ada contoh tadi ya, ada contoh-contoh pada saat analisis di putaran pertama. Terakhir itu sudah masuk ke putaran kedua untuk GLB ya. Nah, kita lanjut untuk topik berikutnya, untuk topik bidang miring. Dipersilahkan siapa yang mau presentasi untuk topik bidang miring. Saya cek dulu ini siapa yang kebagian bidang miring. Pamardongan belum gabung ya. Pamardongan belum gabung. Bu Ita sudah. Bu Nur Lelah sama Bu Maria. Bu Maria sudah gabung belum pikonnya? Bu Maria pun belum ya. Bu Nur Lelah ya berarti yang sudah ada. Iya Pak. Ya silakan Bu, siap-siap Bu. Mungkin kalau laptopnya ini agak-agak lambat ya Pak. Tidak masalah, ditunggu saja. Baru hari ini. Kita sabar menunggu. Ya Pak. Iya silakan. Sudah. Ya sudah terlihat Bu, silahkan lanjut saja. Melaporkan bagaimana videonya, bagaimana analisisnya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menampilkan menganalisis video dengan menggunakan tracker dengan pokok bahasan GLBB pada bidang miring. Yang pertama, membuka tracker, kemudian open file. Nah, laptopnya gini. Makanya tadi saya tidak langsung tunjuk tangan. Dia Kenapa? lambat sekali. Lama buka ininya videonya ya? Iya. Boleh lihat Windows Explorer-nya, lihat videonya seperti apa. Oh, bisa tuh, coba. Oh iya. Bidang miring. Ini banyak yang terbuka mungkin. Silakan sambil menuliskan nama ya di grup chat bagi yang belum. Salah. Oh, itu yang kemarin contoh. Yang kemarin. Iya. Boleh sambil diperlihatkan dulu ini di Windows Explorer videonya. Diputar di video player, media player. Saya sudah putar tadi, cuman begitu Pak, lambat sekali. Oh iya, ini komputernya. Laptopnya. Ya apa-apa Bu, santai saja. Coba di-play. Ini sepertinya perlu di restart nih komputernya. Iya, tadi memang sudah ada perintah restart, cuman saya pikir kalau saya restart lagi agak lama. Karena ngehang. Kalau yang dibuka baru Explorer, media player, Iya. Word, Tracker, kemudian Chrome ya itu ya. Chrome sama Iya. Zoom. Berat sekali. Kalau begitu, saya beri kesempatan dulu kepada Bu
Bu Nurlela untuk mereset dulu komputernya ya. Nggak apa-apa nanti Oh keluar ya dulu Pak. Zoom meeting. Kan di restart berarti keluar dari Oh Zoom iya. meetingnya nanti masuk lagi. Iya, iya yang saya takutkan gitu ya. Iya. Coba di close aja dulu, di stop share dulu. Oh ini Stop Anda sudah share ya, bisa, Pak. tapi khawatir nanti lambat ya pada saat ininya. Ya, Ya, pasti yang lainnya lambat tetap saja. Benar keluar dulu Zoom meetingnya, restart dulu komputernya, masuk lagi ya. Masuk lagi Zoom meeting. Iya Pak. Iya Pak. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih Bu Nurlela. Baik, saya cek dulu ya, Bu. Gerak pada bidang miring. Pak Mardongan belum gabung ya. Pak Mardongan belum. Bu Ita sudah presentasi. Bu Nur sudah. Bu Maria Sophia Kutiom. Bu Sophia. Belum, sudah gabung belum? Belum kayaknya Bu Sophia ya. Oke, kalau begitu lanjut dulu saja ke topik berikutnya. Ke gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas. Kira-kira siapa yang mau tampil berikutnya? Ibu-ibu yang kemarin kebagian tugas gerak vertikal ke atas, silahkan. Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Saya. Oh, Bu Kartika. Boleh, Bu Kartika, Iya. silahkan. Dicoba, Bu. Ya. Untuk share screen-nya, pilih screen ya, Bu. Ya. Oke. Sama. Ini lancar, alhamdulillah, Bu. Iya, ini Bapak. Gerak vertikal ke atas. Ya, karena ini terbalik, kita putar dulu. Nah, sip. Filter. New. Rotasi 90, close. Sip. Kemudian kita ini. Ini di kelas ya, Bu ya? Iya, di kelas. Wah, di lab. Pakai ini ya, pakai papan tulis. Di lab. Ya. Iya. Ini. Sini. Kemudian set start. Kemudian sampai ya di sini sudah. Ya. Oke. Set start. Itu sudah turun kayaknya, Bu. Oh, sudah sampai puncak, Bu, turun kembali. Enggak, Pak. Ini. Enggak, coba dicek. Ya. Oh ya, pas. Okay. Ya, pas kan. Ya. Setelah itu kita ini ada bayangannya. Bayangan. Ya. Kemudian kalibrasi. Aduh. Kenapa ini? Pelan-pelan aja, Bu. Ya. Ya. Ini kita ganti 1 meter. Nah, tutup. Kemudian track grid point mesh. Ya. Di plotnya set 2 buah ya. 2 ya. Kemudian ini kita ganti Y. Ininya VY ya. Iya. Ya. Kemudian analyze.
dihilangkan dulu. Nah, kurva. Ini parabola ya. Ya. A T kuadrat B T plus C. Di mana A-nya min 4,397 pangkat 10 pangkat 0 4,311, kemudian C-nya 4,007 kali 10 pangkat min 3. C-nya kecil sekali ya. Ya, C-nya kecil 0,004 ya. Iya, 0,00. Ini Oke, prinsip dulu. GT kuadrat Mhm. V0C. Ya. Iya, 0. Ya. Kemudian print screen. Ya. Paste. Ya, silahkan di crop aja. Di crop dulu. Ini Pak. Iya. Tinggal dimaknai ya persamaannya, diperbesar dulu Pak. Bu, itunya, weight-nya. MS weight-nya. Oh, atau sekalian saja memaknainya. Nanti setelah punya 2 grafik ya, biar nyambung nanti langsung Oh, A-nya. dua. Oke. Balik lagi ke trackernya. Tracker. Tinggal. Yang ini. Yang itu boleh di-close aja data tool-nya. Ya. Analyze. Dihapus. Kemudian ya. Pasti. Ini ya. Line. Sip. Ya. Kemudian print scroll. Oke. Ini Pak. Boleh diperbesar Bu kertasnya. Nah, itu ya. 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 Silakan Bu dimaknai Bu. Ya, ini dari Pandul Pak. AT kuadrat PT, A-nya adalah masuk G, kemudian satuannya meter per sekon kuadrat, kemudian B-nya adalah kecepatannya meter per sekon, kemudian C-nya meter. Iya. Nanti Kemudian, untuk A besarnya belum disimpulkan sebagai G ya. Oh, belum ya. Baru dimensinya percepatan. Oh, A-nya baru percepatan ya. Kemudian nilai A-nya min 4,397, B-nya 4,311, C-nya 0,004. Jadi yang B ini bermakna kecepatan awal, ya. Karena V0. Iya. Jadi karena ketika dilempar itu menghasilkan kecepatan, ya. Iya. Silakan Bu ke bawah. Ke bawah. Ya. A-nya adalah meter per sekon kuadrat. Kemudian B-nya adalah meter per sekon. Di mana A-nya adalah kecepatan gravitasi, nilainya 8,93. Ya, hampir 9. Kemudian ya. B-nya 4,32. Ya, mendekati 9. Sekarang lihat nilai A-nya. Nilai A yang kedua dengan nilai A yang pertama. Bandingkan. Beda jauh. Ini min 4,39. Min 4,4 ya. Ya, ini min 4, 9. negatif 4,4, ini 9. Ya.
Kalau dikali 2 yang 4,4 tadi 8,8 ya. Hampir 9. Ya, hampir 9. Setengah kalinya. Setengah AT Baru ya, keluar setengah. Y sama dengan setengah GT. Jadi yang A itu setengah G. Yang A di atas setengah G, A di bawah itu Setengah G. G ya. Oke. Kemudian nilai B-nya sama tidak? Yang atas dengan yang B bawah. ini 4,327. Yang di sini 4,31. Ya, Beda 4,3. sedikit. Ya, Sama. 4,3. Maknanya sama karena dia memiliki sama-sama kecepatan ya, kecepatan. Ya. Oke. 3. Apa lagi? Sudah ya? Ini 4,3 ya. Jadi karena trackingnya dari saat benda lepas, berarti mestinya C-nya itu kita anggap 0. Lepas Ya, ya. 0,004 ya, itu dekat dengan 0. Tapi dia memiliki kecepatan awal, yaitu B. Ya. Kecepatan awal ya. Itu B. Sip, mantap. Ini sudah bisa. Ini bendanya apa, Bu? Ini apa? Kertas, Pak. Oh, kertas. Dibungkus pakai? Lakban. Oh, dilakban. Nggak ya. ada bola jadi pakai Ya, kertas. dilakban. Ini bisa juga nih. Karena mendekati ya. 9 itu masih dianggap 9 atau 10. Ya. Masih dianggap kecepatan gravitasi. Baik, masih ada lagi yang mau disampaikan, Bu Kartika? Sudah, Bapak. Sudah cukup ya. Ibu-ibu yang lain silahkan, ada diskusinya. Sudah cukup jelas ya? Baik, kalau begitu kita beri aplaus untuk Bu Kartika. Terima kasih Bu Kartika. Silahkan untuk stop share screen. Gimana stop screen? Sebentar. Kok tidak bisa? Kok hilang? Sebentar, Bu. Ini saya dari sini saja di stopnya ya, dari saya ya. Iya, Pak. Ya. Oke. Sip, mantap ya. Untuk gerak vertikal ke atas. Lanjut, gerak vertikal ke bawah. Silahkan yang mau presentasi berikutnya. Ya, jangan lupa juga mengisi namanya ya, tulis namanya di grup chat bagi yang belum mengisi kehadiran. Oke, selanjutnya untuk gerak vertikal ke bawah. Siapa yang mau presentasi? Saya mungkin Bapak. Iya, Mungkin boleh. bisa coba-coba. Boleh. Dengan Bu Asniarti, Bapak. Bu Asniarti, boleh Bu Asniarti. Dicoba. Share screen dulu ya. Screen share. Mak, bicara dengan siapa? Mak, bicara dengan siapa? Tidur sudah nak mama ini dulu sebentar. Mak, tadi bicara dengan Mama ini bikin ini sebentar. Papa. Dari laptop. Iya. Dari laptop. Iya. Orang dah bisa hidup dari laptop, Mama. Pinter nih anaknya. Diam dulu sebentar, nak. Sebentar saja, Mama sebentar saja, nak. Dia loading, Bapak. Ya, ditunggu dulu saja. Screen saya kelihatan, Bapak. Sudah terlihat, Bu. Oh, iya. Sedang proses membuka tracker ya. Iya. Sudah terbuka trackernya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asniarti. Untuk presentasi kali ini kebetulan saya dapat gerak vertikal ke bawah. Jadi langkah pertama adalah kita membuka tracker, kemudian kita buka video hasil rekaman. Gerak vertikal. Ya, baik, videonya sudah muncul terbalik. Ya, sesuai arahan tadi malam, berarti filter, new, kemudian rotate. Ya, video awalnya seperti ini. Ya, baik. Langkah pertama adalah menentukan frame awal dengan frame akhir. Set start. Nah, untuk startnya sebaiknya pas lepas dari tangan saja, Bu, di setnya. Oh iya, Bapak. Maksudnya lepas dari tangan, Bapak, bagaimana? Sisi pas lepas dari tangan untuk startnya. Nah, nanti mungkin ini dulu jumlah frame-nya satu dulu saja semua. Nah, itu. Di sini, Bapak. Ya, betul. Baiknya dibuat satu-satu dulu saja, jangan 5 intinya. Lompatan frame-nya. Nah, itu biar kelihatan nanti. Nah, di sana, Bu. Ya, coba di-play, Bu. Oh, Bu Asniarti kayaknya ini ya, keluar dari Zoom ini. Kendala internet ini. Iya, sudah masuk kembali, Bapak. Masuk kembali. Jaringan Bapak di sini kurang stabil sekali. Daerah mana, Bu? Ya, saya coba kembali, Bapak. Boleh. Ibu daerah mana, Bu? Tinggal aja. Dari Teluk Bintuni. Oh, Teluk Bintuni. Belum tahu Teluk saya. Bintuni baru masih pesisir lagi, Bapak, bukan di kotanya. Pantai ya? Iya. Ya. Kelihatan, Bapak? Sudah terlihat. Ya, setelah kita menentukan frame, langkah berikutnya adalah menentukan koordinat sistem. Pindah dulu, nak. Sebentar. Ya, kita tarik pas pada bolanya. Setelah itu, kita kunci. Buang. Jangan ribut, nak, jangan ribut. Berikutnya adalah kita melakukan kalibrasi. New calibration stick. Sorry. Shift klik.
Kemudian ini panjangnya sebesar 1 meter. Tidur nak, tidur nak. Setelah itu kita melakukan tracking, track new point mesh. Shift klik. Klik. Oke, selanjutnya untuk gerak vertikal ke bawah berarti kita membuat 2 grafik. Di sini saya tambahkan 2. Yang pertama adalah grafik TY. Kemudian yang kedua adalah grafik TVY. Ya. Setelah itu kita analisis. Yang pertama grafik T terhadap Y. Kita analisis. Kita hilangkan lainnya. Kemudian curve fits. Setelah itu parabola. Ya, jadi tampilannya seperti ini. Grafik antara T dengan Y. Di sini ada Y, di mana kita ketahui bahwa ini satuannya adalah meter, berarti di sebelah kanan juga harus meter. Kemudian di situ ada parameter A, nilainya min 3 kali 10 pangkat 0, berarti min 3. Kalau kita bawa ke fisikanya berarti parameter A ini mungkin kurang lebih adalah setengah dari gravitasi. Begitu Bapak? Kan? Betul, betul. Ya, hanya mungkin nilainya terlalu jauh. Itu Ini adalah setengah dari kalau dibuat ya 3,4. 3,4. Ya, berarti itu kita anggap seperdua dari gravitasi. Ini menjadi 1/2 G. Kemudian kita lihat parameter B nilainya min 1. Min 1,4. Berarti itu tidak lain adalah V0. Yeah. Begitu Bapak. Betul, Ya, karena berarti nanti kita ketemu. cepat ke bawah itu. Ya, berarti kita ketemu rumus fisikanya Y sama dengan Halo, Bu Asniarti. Udah putus lagi ya. Teluk Bintuni lumayan ini ya, jauh ya. Yang dari Teluk Bintuni siapa saja di sini pesertanya? Iya, mohon maaf Bapak, dia terputus lagi. Gak apa-apa, Bu. Santai saja, Bu. Gabung lagi, Bu. Sepertinya ada 3. Saya coba lagi Bapak. Iya, share screen lagi. Aduh. Jaringan parah sekali. Nggak bisa share ya? Belum bisa share. Coba share. Iya, saya coba kembali Bapak. Nah, ada bisa. Sudah kelihatan Bapak? Iya. Ya, jadi kita dapatkan persamaan yang pertama yakni Y dalam hal ini kalau di rumusnya adalah H, berarti H sama dengan 1/2 GT tambah V0. Ya, saya coba print screen.
Loading sekali. Ya. Baik. Ini adalah tabel pertama, yakni grafik T terhadap Y. Berikutnya kita kembali ke data tool yang ini saya tutup. Grafik yang kedua, yakni grafik antara T dengan VY. Kita buat analisisnya. Analyze. Oke, kemudian di sini kita ganti line. Ya, baik, seperti ini tampilannya. Kita lihat tertulis di sini VY sama dengan A dikali T ditambah B. Di mana parameter A ini nilainya -7. Ya, ini mungkin kita anggap mendekati gravitasi. Berarti -G. Ya, cuma terlalu jauh, Bapak. Ya, kemudian parameter B ini nilainya -1 dikali 10 pangkat 0, berarti -1. Berarti ini kita anggap nilainya sebagai P0. Begitu, Bapak. Berarti menjadi VY sama dengan GT ditambah V0 atau V0 ditambah GT. Ya, ini saya print screen. Ini grafik T VY. Ya, jadi berdasarkan kedua grafik ini, grafik yang pertama T dengan Y, kemudian grafik yang kedua T terhadap VY, kita memperoleh dua buah persamaan dari gerak vertikal ke bawah. Ya, demikian Bapak. Baik. Untuk bendanya apa, Bu Asniarti? Benda yang dipakainya apa? Halo, Bu Asniarti. Halo, Ibu. Tuh, lagi ya. Keluar lagi. Nah, ini hasil dari Bu Asniarti ini lumayan jauh dari G-nya ya. 7 kan dapatnya ya, 6,6. Atau berapa tadi? Setengahnya itu tadi 3,3 ya. 3,3. Nih. Jadi sebaiknya nanti dicoba lagi untuk menggunakan benda yang lain. Tampaknya itu bola plastik yang ringan itu ya. Jadi ada hambatan udaranya berpengaruh gitu. Untuk hambatan udaranya. Baik, kita anggap cukup ya untuk Bu Asniarti karena beliau susah payah ini terkait dengan jaringannya. Oke, kita beri aplaus dulu walaupun beliau belum gabung ya. Kita beri aplaus dulu. Iya, Bapak. Dia keluar masuk. Nggak apa-apa ya, bagus, semangat sekali Bu Asniarti. Nah, nanti kalau bisa iya, mohon Ibu maaf, Bapak. Coba lagi ya, pilih benda yang lain. Ini tampaknya plastiknya ini. Plastik kosong ya. Bola plastik kosong ya.
Bu Astiarti. Iya, Bapak. Iya, nah, nanti cari atau diisi pasir bola plastiknya, dibolongin sedikit, diisi pasir. Iya, Bapak. Nah, nanti dicoba lagi ya. Iya, Harapannya Bapak. Iya. mendekati G. Iya, Bapak. Baik, terima kasih Oh, Bu iya, Bapak. Astiarti. Iya. Iya. Baik. Iya, Bapak. Lanjut berikutnya. Iya, Bapak. Iya. Iya. Untuk Iya, sama-sama, Bapak. berikutnya gerak jatuh bebas. Siapa yang mau presentasi? Saya Pak, bisa mencoba. Bu Ari. Bu Ari, silahkan Bu Ari. Dicoba share screen. Iya. Suaranya kurang begitu jelas ya dari Bu Ari ya. Jadi mohon nanti pelan-pelan saja ya untuk penjelasannya. Oh, gitu ya Pak ya. Iya, sedikit putus. Ada gangguan sedikit suara dari Bu Ari. Memang jaringannya susah Pak, apalagi mendung. Ya. Bu Ari daerah mana ini lokasinya? Di Manokwari, di Oh, bagian Manokwari. Pati. Ya. Sudah kelihatan Pak? Sudah Bu, nggak apa-apa. Ini resolusinya rendah, mungkin akibat dari data yang kurang begitu bagus ya, paket data. Jadi nggak apa-apa lah, yang penting bisa terlihat. Silakan Bu, lanjut Bu. Ya, Pak, terima kasih waktunya. Ini coba buka kok nggak bisa deh. Kalau komputer tidak ada masalah ini ya, bisa buka tracker dengan lumayan lancar ini. Tidak loading lama, tapi mungkin jaringan nih Bu Ari ini. Insya Allah. Kurang bersahabat nih jaringannya nih. Ya, pertama kita buka file. Ini videonya 2 kali. Nah, seperti yang tadi malam, videonya di sini Ya. posisinya miring. Jadi ditekan dulu, klik kanan, kemudian filter, new, oke, kemudian buka. Oke, pertama kita tentukan frame awalnya. Oh, lihat dulu jangan video. Oke, kemudian tentukan frame awalnya. Di kanan, set start. Kemudian ditekan frame akhir.
kemudian klik kanan, set N. Nah, setelah itu kita tentukan titik koordinatnya. Halo Bapak? Iya, Bu. Oh, terdengar Pak? Masih putus-putus dengan Papa lah. Terlihat gambarnya. Ini gambar juga kurang bagus resolusinya, Bu. Karena ini apa namanya? Jaringan mungkin ya, internetnya nih. Jadi agak buram gambarnya. Jadi nggak apa-apa, lanjut saja, Bu. Oh gitu. Iya. Kemudian kita kunci. Nah, setelah itu kita tentukan kalibrasinya. Tentukan kalibrasinya, kemudian ya, kita ganti ukurannya jadi 1 meter. Setelah itu kita bikin teksnya, teks poin masa. Sip. Buat dua plotnya, Bu. Buat dua grafik. Grafiknya. Bagaimana Pak? Dibuat dua grafik. Plotnya dimunculkan dua grafik. Oh ya Pak. Ya. Yang pertama, ini karena bergeraknya pada sumbu Y, sehingga X kita ganti menjadi Y. Kemudian yang satunya, kita mau melihat kecepatannya pada sumbu Y. Nah, untuk analisisnya satu-satu, pertama dari yang Y dulu. Nah, grafiknya seperti ini, kemudian centangnya kita hapus yang lainnya, kemudian analisnya kita klik yang kurva fit. Nah, di sini untuk lainnya kita ganti parabola karena di sini persamaan kuadrat, sehingga muncul persamaan kuadratnya Y sama dengan A dikali P pangkat 2 ditambah B dikali P ditambah dengan C. Karena Y satuannya adalah M atau dimensinya L, sehingga untuk A dikali P pangkat 2 berarti di satuannya juga harus M, kemudian B dikali D juga satuannya juga harus M atau meter, bahkan C juga seperti itu. Nah, untuk yang A ini menandakan percepatannya, sedangkan ini kecepatan dikali dengan waktu pangkat 2. Sedangkan D-nya di sini adalah kecepatannya, karena kecepatan satuannya meter per second,
jika dikalikan dengan waktu, jadi tinggal kita. Kemudian untuk nilai A-nya atau kecepatannya di sini negatif 4,830 kali 10 pangkat 0. Sedangkan untuk kecepatannya di sini berarti min 0,03, min 0,04. Kemudian untuk C-nya di sini negatif 0,0042. Jadi 0,004. Ya, berarti nilai parameter B dengan C ini kecil sekali ya, mendekati 0 ya. Nilai Ya. parameter B Jadi dengan kalau C. untuk ini, Artinya tidak ada kecepatan ya, awal. ya berarti bisa 0. Iya, tinggal suku yang pertama ya yang ada. Oke, silakan di print Ya. screen. Print screen kemudian dikopikan ke Word. Ini kok sekali. Tinggal di crop. Ya, setelah itu kita melihat kecepatan pada sumbernya. Kita menganalisis kecepatan pada sumber. Nah, di sini untuk markernya yang G kita hapus, kemudian next-nya ini juga kita hapus tentangnya. Ini tinggal PY atau kecepatan pada sumber. Nah, untuk parabola di sini kita ganti menjadi lain, sehingga rumusnya menjadi PY sama dengan A dikali T ditambah dengan D. A di sini artinya juga percepatan. Kemudian karena PY satuannya meter per sekon, berarti yang A di sini ya kecepatan meter per sekon kuadrat jika dikalikan dengan 20 hasilnya menjadi meter. Nah, di sini nilainya 9,6 kali 10 pangkat 0. Jadi mendekati dengan kecepatan gravitasi. Ya, tinggal di print screen lagi, Bu. Ya.
Kemudian, ya. Oh, untuk menyimpannya. Untuk menyimpannya, ini bisa dihilangkan dulu. Menyimpannya klik di file, kemudian save as. Kemudian di save. Nah, bisa juga, atau kita juga save proyeknya atau proyeknya. Kemudian save as. Ya, demikian Bapak presentasi dari Bu saya. Bu Ari, Kalau mohon ada kekurangan. dilihat kembali yang Word-nya. Yang MS Oh, Word-nya ya. dilihat kembali. Ya. Ya, sekarang dicek nilai A di grafik 1 dengan nilai A di grafik 2 bagaimana hubungannya? Ya, untuk A di grafik 1 di sini setengah dari A di grafik 2. Oke. Artinya berarti untuk di grafik 1 di sini setengah berarti di sini A-nya di sini setengahnya dari G atau setengahnya dari kecepatan. Yang kedua berapa nilainya, Bu? Saya kurang begitu jelas melihatnya. Yang kedua ini 9,644. Ya, Pak, itu Kali dekat sekali ya. 9,6 ya. Iya. 9,6 mendekati Iya. 9,8. Pakai benda apa, Bu? Pakai bola kasih, Pak. Bola? Tadinya bermacam-macam, Pak, bolanya. Iya. Tadinya pakai bola plastik. Bola plastik. Kemudian kita coba, tapi kok jauh sekali ya, kayaknya sampai 6, sampai 9. Terus tadi coba lagi pakai plastik, baru bisa dapat 9, sekian. Bahkan tadi berkali-kali juga ada yang 10, ada yang 9,8. Itu. Oke, Bu Ari, terima kasih. Ini sudah bagus, dapat datanya. Jadi bola yang dipakai bisa digunakan nanti ya untuk pembelajaran. Baik, kita beri aplaus dulu untuk Ibu Ari. Ya, terima kasih Ibu Ari. Bapak Ibu, ada yang mau berdiskusi? Terima kasih. Sudah jelas ya, kan mengulang ya dari sesi sebelumnya ya. Langkahnya sudah semakin jelas ya. Langkah-langkah sampai hal-hal yang perlu dibahas pada materi fisikanya kan begitu ya. Sudah begitu jelas. Baik, terima kasih Bu Ari. Berikutnya nih, mungkin satu lagi ya untuk sesi 3 ini ya, yang tampil. Nanti sisanya besok ya. Besok lanjut di sesi pagi. Satu lagi ya, masuk ke gerak parabola. Gerak parabola. Silahkan yang mau menampilkan hasil perekaman videonya berikut analisisnya. Untuk gerak parabola. Silahkan. Di sini ada yang belum. Ibu Marta dan Bu Manik. Nah, siapa duluan nih? Bu Marta dan Bu Manik. Silahkan. Ibu Marta duluan atau saya? Gak apa-apa. Silahkan. Mana-mana saja. Oh, iya. Terima kasih Bapak, saya akan coba. Boleh Bu Manik duluan ya, silakan. Share-nya screen ya Bu Manik ya. Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, pertama sekali kita siapkan tracker kita. Agak lama. Ya,
sabar. Sabar. Kemudian kita buka file yang sudah kita siapkan. Ini video saya yang saya buat kemarin. Maaf Bapak Ibu, belum dipotong orangnya, masih lengkap. Saya coba dulu saya buat. Nah, itu videonya. Kemudian pertama sekali kita buat dulu grafik kartesisnya, kemudian kita tentukan nanti di mana startnya. Saya mulai dari sini, kemudian akhirnya di mana. Ya, terlihat kita itu coba ada. dulu Ya. di sini. Kemudian kita tentukan titik awalnya tadi dia di sini, dimulai ya. Kemudian karena kebetulan bolanya agak berbayang, jadi HP saya kurang bagus Pak untuk fotonya kemarin ya. Terus Bisa kita akibat cahaya juga mungkin, Bu. iya, betul Pak. Pencahayaan yang terang. Di calibration stick, kemudian kita buat di sini, kemudian kita tarik sampai ke sini. Kebetulan di dinding saya kebetulan ada itu Pak meteran, jadi langsung saya gantungkan meteran, saya ambil 1 meter, jadi tepatnya 1 meter. Kemudian kita tinggal diubah 1 meter nilainya. Nilai kalibrasi stick, new stick, kemudian yang kalibrasi stick mungkin cukup yang A saja, Bu. ya Bapak, oke. Di yang di delete. Nah, itu. Kok bisa lari? Maaf. Tadi belum di ya. Dikunci dulu, kemudian kita kalibrasi sticknya. Ini kadang-kadang udah lari-lari. Ya, untuk yang B boleh dihapus saja, Bu. Iya Pak, yang B-nya dihapus ya. Sip, mantap. Lanjut trackingnya, Bu. Straight. Iya Pak, di track dulu.
Ini poin emas. Oke. Oke. Iya Pak, karena terlalu banyak saya coba dulu. Oke. Oke. Oke, cukup. Jadi dia sampai 7. Oke. Ya. Berarti karena tadi saya ada kesalahan mengambil titik nolnya, berarti kita coba ulang kembali. Pak Bu, jangan diulang, tinggal digeser Bisa saja. Pak ya? Digeser yang N-nya. Ya, Frame Pak. N-nya. Frame N-nya digeser aja ke kanan. Frame, Yang akhirnya, frame akhir. ya, yang ini Pak. Iya, yang tiga-tiganya. Nah itu betul. Digeser ke kanan. Tinggal nambah nanti titiknya. Mungkin tadi ininya ya Pak ya. Iya. Saya coba dulu. Ini tepat di ini. Dia nggak tepat di nol ya. Iya, oke. Oke, sudah. Oke Pak, kalau misalnya saya mau mengganti ini lagi, menghilangkan ini gimana caranya Pak? Mengulangi lagi trackingnya Bu, maksudnya. Iya. Caranya diklik Mesh A-nya. Tulisan Ini. Mesh A ya, klik. Kemudian delete. Clear step. Clear step. Oke Bapak. Kemudian saya Berarti coba lagi. Ibu mengulang kembali yang itunya, trackingnya ya. Ya, di tracking lagi Pak. Iya. Tinggal shift klik saja Bu, jangan nambah lagi. Iya. Yang Mesh B-nya dihapus saja. Cukup menggunakan masa A saja. Iya. Oh iya. Oke, lanjut saja Bu, langsung. Aktifkan dulu Mesh A-nya. Nah, langsung tracking Bu. Oke. Ya, berarti ininya boleh digeser ke kanan. mundur dikit. Nah, itu tracking lagi di sana. Nah, itu cukup di sana, Bu. Stop di sana. Tinggal di track lagi. Coba. Ke kanan saja. Nah, cukup begitu, Bu. Udah betul. Iya. Iya. Tinggal itu ada jejaknya sedikit di sebelah kanan, tinggal di track. Shift klik di sana. Saya perlu jarang ya, Pak. Ya.
Mungkin karena mouse saya yang agak bermasalah juga Pak, lari-lari. Terima kasih Pak. Mungkin ini yang saya dapat tadi. Coba kalau kita ulang. Iya. Ya, dapat ya. Kemudian plotnya 3 buah grafik, Bu. Iya. Ini plot 3. Ini sumbu X-nya, ini sumbu Y. Satu lagi sumbu VY. Iya, PY terhadap T. Oke. Ini berarti saya ganti jadi VY. Oke. Berarti ada sumbu X, Y, dan VY. Kemudian kita analisa satu-satu, yaitu sumbu X. Analyze. Kemudian ini kita hapus dulu. Kemudian kita analisa. Oke, dapatlah gambar grafiknya seperti ini. Ini bagus. Kemudian karena ini dia parabola, jadi ini kita ganti jadi parabola. Sumbu X berarti tetap lain, ya. Tetap ini ya. Iya, karena dia sumbu X berarti tetap lain. Nanti sumbu Y baru kita ganti parabola. Jadi untuk sumbu X, di sini X persamaan yang kita dapat itu X sama dengan A kali T tambah B. Di mana X itu adalah dimensi daripada panjang, satuannya meter, berarti A ini juga akan berubah menjadi meter A kali T, maka ini adalah kecepatan yang satuannya adalah meter per sekon. Dan B juga meter. Jadi dari dimensi ketiga ini berarti A di sini kecepatan nilainya 3,01 atau 0,3 meter. Sedangkan B ini adalah 0,6. Berarti dia minus. Karena dia nggak tepat dari 0. Dia masih di bawah. Jadi dia tadi menjadi minus. Jadi awalnya. Jadi ini adalah kecepatan posisi awal daripada B-nya. Sehingga secara fisika berarti ini menjadi jarak sama dengan kecepatan dikali waktu ditambah kecepatan awal. Atau kalau kita buat nanti secara biasa yang tertulis di buku berarti X sama dengan X0 ditambah V kali T. Gitu ya Pak. Kemudian ini saya pindah copy. Masukkan di Word. Agak lama. Nggak apa-apa, Bu. Harus sabar. Ya, ini kita buka. Kemudian Ctrl V. Ya. Kemudian kita klik kanan, kita crop. Ini dia hasilnya. Inilah
hubungan grafik daripada X terhadap T, ataupun kalau kita lihat ini adalah garis linearnya. Itu Bapak. Berikut ke tracker lagi untuk grafik yang ya Pak, kurang jelas Bapak. Ya, kembali ke tracker lagi untuk melanjutkan grafik yang lain. Oke Bapak. Kemudian untuk yang Y terhadap T, ya ini kita analisa. Kemudian ini kita hapus, flashnya itu kita hapus. Kemudian ini kita buka, kita hasilnya kita ganti dengan parabola. Ya. Jadi dia menghasilkan gerak seperti ini, dan persamaan yang dihasilkan yaitu persamaan Y sama dengan A kali T pangkat 2 ditambah B kali T tambah C, di mana dimensi daripada Y ini adalah menyatakan panjang satuan meter, dan A itu adalah karena ini T kuadrat, berarti ini kita harus ambil yang satuannya sama dengan meter per detik kuadrat, agar nanti ini menjadi meter, ditambah ini B ini adalah satuan biar ini meter, B kali T, berarti B ini harus kita ganti dengan yang satu, ya kita ambil yang satuannya meter per detik, agar nanti dia meter, karena ini kali T. T itu per sekon. Dan C itu adalah posisi Y awal ataupun posisi awal. Sehingga kalau kita masukkan Y sama dengan, karena kesatuan daripada meter per sekon itu adalah percepatan, sehingga boleh kita nanti ambil di sini A T kuadrat, dan ini kecepatan V kali T tambah C. Ataupun kalau kita ganti Y sama dengan Y0 ditambah A kali T kuadrat ditambah BT. Sementara untuk persamaan fisikanya sudah ketemu di A dan kecepatan. Begitu Bapak? Iya. Lanjut print screen lagi. Kemudian masuk di copy lagi. Yang VY terhadap T. Ini kita analisis. Kemudian ini kita hapus, ini juga kita hapus, sehingga ini kita ini kita ganti jadi linear. Ya, lain lagi karena dia nanti ya kalau kita lihat di sini kecepatan pada sumbu Y itu hampir sama dengan posisi daripada X. Karena tadi kalau kita lihat di X juga A kali T. Dan sebaiknya kalau kita lihat di sini kecepatan awal di sumbu Y itu berarti tidak jauh beda dengan bagaimana dia lintasan di sumbu X. Dari sini kita ambil secara fisika, berarti di sini VY ini dimensinya meter per sekon, berarti di sini A kali T akan menghasilkan nanti meter per sekon. Berarti A ini adalah percepatan, yaitu meter per sekon kuadrat, agar dia sama. Dan ini juga V0, berarti kecepatan awal yang dimensi satuannya adalah meter per sekon, sehingga akan sama ruas kanan dan kiri satuannya meter per sekon. Secara seperti itu fisikanya Bapak. Kemudian kalau yang tadi belum nanti setelah itu baru kita simpan di copy ke Word ya. Di copy ke Word gitu. Oke Bapak, sampai di situ bagaimana? Iya. Ini paling kita cermati yang nilai parameter A-nya Bu ya dari grafik ini. Parameter A-nya iya, ya. Di sini masih lumayan jauh Bu. Iya. Lumayan jauh dengan ini.
dengan Berarti G tadi ya. yang Y ya Pak ya? Bukan yang PY tadi, yang PY. Masih yang data tool yang barusan. Oh iya, P. Di sebelah itu di sampingnya masih aktif sepertinya. Oh di data sini tool. Pak. Kayak ini. Nah, itu Bu. Itu A-nya negatif 1,7 kali 10 pangkat 2 ya? Min 2. Pangkat 2. Pangkat 2. Berarti di sana 170 Bu. Iya. Itu kalau nah, misalnya kira-kira faktor apa ini? Itu Bu Mani, mungkin tadi waktu kalibrasi. Nah, bisa jadi kalibrasinya. Tadi kayaknya belum diganti. Coba belum. lihat dulu. Dicek di trackernya. Berarti kembali ke kalibrasi. Ya, dari sana. Ini di kalibrasinya ini ya, Bu? Iya. Tadi kayaknya dimunculkan saja. Nah, masih 13 meter ini. Oh iya, betul. Maaf. Iya. Terima kasih Ibu masukannya. Terima kasih Bu Eka. Karena ini tadi belum saya set kalibrasinya. Iya. Diubah Bu. Tidak usah dari sana, diubah angkanya saja. Munculkan lagi, tinggal ubah angkanya. Klik-klik saja 2 kali. Klik-klik. Atau karena tadi saya sudah ini Pak kunci ya? Oh ya, oke. Dibuka dulu, klik kanan, unlock. Nanti pas di itu, penunjuknya pas di warna birunya itu. Di panah biru. Dan di garis biru itu ya. Klik kanan. Kok nggak ada ya? Nggak ada ya. Ya, klik kanan. Locknya dihilangkan. Berarti coba diganti angkanya. Ganti harus berapa meter tuh aslinya? 1 meter. 1 meter, oke. Enter saja. Sip. Coba lihat lagi Bu hasilnya Bu. Nanti berubah tuh hasilnya. Kita coba. Berarti, oh ya sini. Data tool. Yang di trackernya itu, diklik trackernya. Nah, yang kanan data tool. Nah, iya. Jadi itu menjadi negatif 12, kan dekat dengan 9 ya. 9, 10, 11, 12. Walaupun mungkin lumayan jauh juga ya. Tapi masih masuk akal. Masih masuk akal. Kalau tadi kan 170 karena belum dikalibrasi. Jadi itu pentingnya kalibrasi ya, nilai dari kalibrasi yang sesuai dengan. Pak, apakah ada pengaruh daripada ketika kita melempar itu? Kalau melempar sih itu pengaruhnya pada pemberian nilai kecepatan awal. Nilai P0. Kalau melemparnya dengan tenaga yang besar, itu P0-nya pasti besar. Nilai B-nya itu, parameter B-nya. Berarti kalau melemparnya pelan, nilai B-nya itu kecil, parameter B-nya. Nah, paling itu mungkin faktornya 2. Pertama, bendanya itu masih mengalami gesekan yang berarti dengan udara. Yang kedua, mungkin bisa juga faktor dari trackingnya. Jadi pertama penentuan koordinat XY-nya dipaskan lagi, kemudian yang kedua kalibrasinya ya, titik awal, titik akhir kalibrasi itu juga dipaskan dengan penggarisnya. Walaupun nilainya sudah betul 1 meter, bisa jadi ujungnya belum pas di ujung penggaris. Nah, yang ketiga pada saat tracking pas di tengah-tengah bola terus gitu ya. Mungkin juga pengaruh dari penambahan ini, lompatan titik. Karena titik yang banyak biasanya lebih rinci, tapi lebih repot gitu aja. Titik yang banyak itu lebih detail, lebih presisi, tapi lebih repot ya. Oh malahan ya. Kalau titiknya sedikit, kita mudah trackingnya, tapi mungkin hasilnya tidak terlalu menggambarkan gerak sesungguhnya, karena banyak titik yang hilang. Seperti kalau kita penelitian statistik ya, makin banyak sampel kan makin bagus, tapi makin repot kita mengolahnya kan gitu ya. Begitu saja sebetulnya. Jadi
Berarti kalau kita memberikan ini kepada anak-anak, berarti kita harus jelaskan semua ya Bapak ya. Betul, betul. Maksudnya apa pengaruhnya? Karena kan anak-anak Pengaruhnya, itu kan betul. kadang-kadang kritis. Loh ini kok sampai 12 Ibu, Sampai yang harusnya 12, kan iya. sampai 10 saja gravitasinya Betul, gitu ya. betul. Terus berarti harus kita jelaskan itu Betul. ada gesekan daripada udara, Udara, juga tergantung kepada teknik pengambilan datanya. pengambilan datanya. Pengukuran Berarti dia harus mendekati 9,8 sampai 10 ya, Bapak? 10 lah begitu ya. 9,6, 9,4, 9,8, 10, 10,1. Itu masih ini. Masih Iya. bagus. Iya, Bapak. Baik, luar biasa nih Bu Manik. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Manik. Pak Sony, Ya Bu, silakan Bu. waktu saya kemarin tuh kan melempar itu sebenarnya melewati garis yang kita tentukan itu tidak masalah, Kak, Pak? Atau Garisnya maksudnya garis penanda? Iya. Tidak masalah. Itu kan penanda itu hanya untuk kalibrasi. Itu saja. Saya kira itu jangan sampai melewati garis itu. Yang penting masih terekam dalam area videonya, kameranya. Kalau menghilang di luar kamera kan tidak bisa dilacak ya videonya. Kalau masih dalam kameranya. Walaupun baik, melewati ya. masalah ya. Dari yang tampil awal sampai terakhir ini bagus-bagus videonya. Tidak goyang ya, bagus luar biasa nih. Paling nanti di penentuan pemilihan bola. Kan namanya juga coba-coba dulu. Berarti bolanya itu kan kadang-kadang yang mujur dapat benda yang memang karakternya itu bagus. Tidak terpengaruh gesekan udara. Tapi kadang-kadang kita dapat benda atau bola yang masih berpengaruh. Ya masih terpengaruhi dengan besar oleh gesekan udara. Gitu kan. Nah, tinggal cari-cari mana benda yang memang kecil ya pengaruh gesekan udaranya. Kalau bola plastik kosong gitu ya, bisa saja diisi dengan pasir dalamnya. Kertas juga bagus ternyata, kertas digulung-gulung kemudian dibungkus lakban hitam misalnya ya. Itu juga bagus ternyata. Nah, tapi yang penting lagi pada proses pengukurannya, mulai dari penentuan sumbu XY-nya 0,0-nya, kemudian proses kalibrasinya seteliti mungkin, ujung-ujung penandanya itu harus pas dengan kalibrasi stick kita ya. Kemudian nilainya jangan lupa, nilainya berapa. Kemudian yang terakhir trackingnya harus pas dengan gerakan itunya bolanya, trackingnya itu. Nah kalau sudah proses itu dapat, sudah teliti, ke belakangnya kan tinggal proses analisisnya. Baik, luar biasa nih Bapak Ibu semua, untuk siang ini luar biasa nih 3 kali pikonnya, maratonnya. Mudah-mudahan tetap sehat semua ini ya. Untuk pikon kita ini mungkin untuk hari ini kita akhiri dulu begitu ya. Besok masih 3 besok ya. Besok mungkin kita setting seperti ini saja besok ya. Jam 9 WIT mulainya sampai jam 10.30 untuk sesi 1. Sesi 2-nya 10.30 sampai jam 12 WIT. Bagi bapak-bapak yang mungkin muslim gitu ya, boleh meninggalkan lebih awal karena sholat Jumat. Tapi di saya kan belum mulai sholat Jumatnya. Nah, tapi untuk pikon siang tidak bisa jam 13 WIT. Karena itu waktu bertepatan dengan Jumatan, sholat Jumat di Bandung. Agak geser ke belakang jadinya. Jadi mulainya jam 15 nanti untuk yang sesi 3 besok. Sesi terakhir ya, jam 15, berarti jam 15 sampai jam 16.30. Begitu ya. Mudah-mudahan ya tetap semangat, besok terakhir untuk pikonnya gitu, 3 kali pikon dengan agenda melanjutkan presentasi video dan analisisnya. Mudah-mudahan selesai di awal gitu ya. Setelah selesai lanjut ke presentasi LK. Jadi dari sekarang mulai dibuat LK-nya. Untuk LKPD itu tidak usah dengan hasil itunya, karena kan belum mengambil data siswanya ya. Jadi kalau ada tabel kosong gitu ya. Kalau ada pertanyaan dikosongkan isiannya gitu ya. Itu LKPD yang nanti akan dipakai untuk siswa. Tapi alur-alur yang dibuatnya harapannya sesuai dengan alur kita berpikir dari kemarin sampai sekarang. Dari mulai ada fenomena geraknya, kemudian bagaimana mengukurnya, bagaimana membuat grafiknya, bagaimana memaknainya. Nah itu
dilengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk memaknai persamaan-persamaan yang ada di trackernya, yang ada di grafiknya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri? Sudah cukup ya? Mas Sony bisa nanya mengenai Boleh, KPD ini? boleh. Ya, maksudnya berarti kalau di tadi yang Pak Sony sampaikan, berarti siswa juga itu terlibat untuk mencoba aplikasi tracker ya? Atau Idealnya begitu. Jadi di-set saja. Kalau misalnya kita mendemokan, terus siswanya mengerjakan LKPD, itu bagaimana? Apa harus buat juga, Pak? Idealnya kita buat saja LKPD yang siswanya itu menganalisis juga. Dia mengambil videonya, dia menganalisis pakai trackernya, dia yang menyimpulkannya. Tapi dipandu dengan LKPD dari kita, dibuat LKPD. Adapun nanti kondisi realnya siswa itu tidak ada komputer gitu kan di rumahnya, ya berarti nanti dengan cara lain kan begitu. Ini idealnya kalau kita ke sekolah lah, ada lab komputernya gitu ya. Iya Pak, makasih. Baik. Baik, dicoba ya Bapak Ibu ya, dicoba untuk mengembangkan LKPD. Mungkin nanti sesi kedua besok ya, sesi kedua. Nggak ada contohnya Kak Pak? Contoh ada, tapi kalau contoh diberikan khawatir semua sama begitu ya. Kadang-kadang ada yang kreatif jadi tidak kreatif lagi ya. Atau berbeda dengan contoh. Nanti sajalah. Kalau sudah terkumpul semua akan saya bagikan lagi ya. LKPD-nya. Nah, untuk LKPD kalau yang angkatan sebelumnya saya haruskan itu dengan petunjuk menggunakan trackernya. Nah, tapi untuk yang sekarang tidak perlu lah. Anggap saja siswanya sudah bisa gitu ya. Sudah bisa menggunakan trackernya. Karena kan sudah saya lampirkan juga handout-nya, sudah pada download semua ya. Handout penggunaan trackernya kan. Jadi tidak perlu lagi di LKPD-nya ada petunjuk penggunaan tracker. Langsung saja ke arahan-arahannya gitu ya. Arahan-arahan bagi siswa untuk mengamati, mengambil data, kemudian juga menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Gitu. Begitu siap Bapak Ibu? Siap ya? Tetap semangat ya? Iya, Bapak. Nah, tinggal besok nih kita habiskan semua pelatihannya ya. Sehingga tuntas dan sukses semuanya. Begitu. Baik, terima kasih. Bisa kita akhiri saja ya. Ya, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita akhiri Pikon untuk hari Kamis ini. Besok kita gabung kembali jam 9 ya. Jam 9 waktu Indonesia Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Selamat sore Pak. Selamat sore semua. Terima kasih Bapak Ibu. Saya end meeting ya.